Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Profesor Ida Farida CH-MPD dan kepada teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Nela Nurul Fauziah dengan NIM 12120808083. Saya di sini akan melakukan presentasi mengenai hasil analisis artikel jurnal yang sudah saya buat. Nah, yang pertama yaitu tuliskan judul artikel, penulis, dan nama jurnal lengkap sesuai bahasa aslinya. Nah, judul artikelnya yaitu General Chemistry Student Understanding of Climate Change and the Chemistry Related to Climate Change. Penulisnya Ashley Verspeil and Marcie H. Towns. Nama jurnal Journal of Chemical Education. Nomor 2, tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut. Terdapat 5 masalah yang dihadapi pendidikan kimia menurut Gilbert. Di antaranya, kurikulum yang membengkak dan kelebihan beban, kurikulum yang menekankan fakta-fakta yang terisolasi, kurangnya transfer pengetahuan di bidang kimia dan STM, kurangnya relevansi materi bagi siswa terutama non-jurusan, serta penekanan yang salah pada mengapa ilmu kimia harus dipelajari. Nomor 3, mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti? Permasalahan tersebut penting diteliti agar dapat mengetahui pemahaman yang lebih dalam tentang gagasan mahasiswa sarjana tentang ilmu kimia yang terkait dengan ilmu iklim yang akan memungkinkan fakultas untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam pembelajaran yang pada gilirannya dapat membangun wawasan dalam merencanakan kurikulum dan merancang pengajaran yang dibangun berdasarkan model mental siswa yang ada. Kemudian nomor 4, rumusan masalah atau tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman siswa kimia umum tentang kimia yang mendasari perubahan iklim. Rumusan masalahnya yaitu apa konsepsi mahasiswa sarjana tentang perubahan iklim dan ilmu kimia yang terkait dengan ilmu iklim. Nomor 5, jelaskan kerangka teoritis yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Nah, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu untuk membantu menginformasikan dan memandu studi penelitian karena kerangka tersebut dapat menyarankan metode yang tepat untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, ada 3 literatur yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, itu teori pembelajaran konstruktivisme personal. Yang kedua, konsepsi alternatif siswa terhadap ilmu iklim. Serta nomor 3, pemahaman siswa tentang sifat partikulat materi. Nah, masing-masing kerangka teori dan implikasinya terhadap penelitian ini akan dibahas di bawah ini. Nah, penelitian ini didasarkan pada teori pendidikan konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa tidak menerima pengetahuan, melainkan siswa tersebut membangun pengetahuan berdasarkan ide dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Nah, dengan demikian, dalam konteks pendidikan kimia, konstruktivisme digunakan sebagai lensa teoritis untuk memperhitungkan bahwa siswa datang ke kelas kimia dengan banyak prasangka atau konsepsi alternatif tentang konsep ilmu kimia dan iklim. Nah, sebagai teori pembelajaran, konstruktivisme memberikan dasar untuk memahami bagaimana siswa memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Yang nomor 6, identifikasi siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana metode atau desain dan prosedur atau langkah-langkah penelitian dilakukan. Nah, subjek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan teknik dan sains di sebuah lembaga penelitian di Amerika Serikat. Nah, dari sampel siswa yang secara sukarela berpartisipasi, terdapat 24 mahasiswa baru yang dipilih secara acak untuk penelitian ini, yaitu terdapat 12 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mengembangkan deskripsi yang kaya dan kontekstual tentang pemahaman siswa terkait tentang kimia terkait ilmu iklim dan perubahan iklim. Langkah-langkah penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada 24 mahasiswa jurusan teknik dan sains di sebuah lembaga penelitian di Amerika Serikat. Nah, hasil wawancara tersebut kemudian akan direkam dengan panjang berkisar antara 10 sampai 40 menit. Nah, tema utama yang muncul dari analisis wawancara mahasiswa yaitu kebingungan antara efek rumah kaca, pemanasan global, dan lapisan ozon, kurangnya hubungan antara gas rumah kaca dan sifat partikulat materi, sumber karbon dioksida, dan dampak
dan dampak serta bagaimana mengatasi perubahan iklim. Nomor 7, identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, serta bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Nah, instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa protokol wawancara semi terstruktur yang dikembangkan berdasarkan konsepsi alternatif yang diidentifikasi dalam literatur penelitian dan prinsip-prinsip tentang perubahan iklim yang diuraikan dalam dokumen Program Ilmu Perubahan Iklim AS atau CCSP yang berkaitan dengan kimia. Nah, protokol wawancara ini akan diuji cobakan dengan dua mahasiswa pasca sarjana untuk menghasilkan protokol yang direvisi yang disertakan dalam informasi pendukung. Nah, data-data akan dikumpulkan dengan cara direkam dan panjangnya berkisar antara 10 sampai 40 menit. Nomor 8, bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan atau dideskripsikan. Setiap data dari wawancara ditranskrip kata demi kata menggunakan program Inscribe. Dalam menganalisis data, digunakan beberapa aspek grounded theory sebagai pendekatan induktif. Nah, misalnya pengkodean terbuka digunakan untuk menganalisis setiap wawancara untuk memfasilitasi eksplorasi tema umum yang muncul dari data. Nah, metode perbandingan konstan digunakan untuk membandingkan kode dan tema yang muncul di seluruh peserta. Tema umum juga disesuaikan dengan literatur penelitian yang ada untuk memfasilitasi interpretasi data yang mendukung perolehan temuan. Nomor 9, bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Nah, hasil penelitian yang muncul dari analisis wawancara mahasiswa adalah kebingungan antara efek rumah kaca, pemanasan global, dan lapisan ozon, kurangnya hubungan antara gas rumah kaca dan sifat partikulat materi, sumber karbon dioksida, dan dampak dari dan bagaimana mengatasi perubahan iklim. Nah, masing-masing tema ini didukung oleh kutipan siswa dari wawancara dan dihubungkan dengan penelitian sebelumnya. Analisis wawancara menunjukkan bahwa siswa tidak mampu menggambarkan gas rumah kaca pada tingkat partikulat. 22 dari 24 siswa atau 91,7% siswa mengidentifikasi karbon dioksida sebagai gas rumah kaca. Namun, hanya 5 dari 24 siswa atau 20,8% siswa yang menyebutkan bahwa air sebagai gas rumah kaca dan hanya 2 siswa yang mengidentifikasi air sebagai gas rumah kaca yang paling melimpah. Nah, ketika ditanya tentang cara mengatasi atau dampak perubahan iklim, banyak siswa yang memberikan tindakan pro ramah lingkungan seperti tindakan green atau daur ulang. Nah, yang lain menyarankan untuk mengganti alat transportasi dengan mengurangi eh, kendaraan bermotor, yaitu dengan berjalan kaki, bersepeda, atau carpooling. Nah, kesimpulannya, dari hasil kesimpulan disimpulkan bahwa melalui pemahaman yang muncul tentang konsepsi mahasiswa sarjana tentang perubahan iklim, fakultas dapat memperoleh wawasan penting dalam perencanaan kurikulum dan merancang pengajaran dan penilaian untuk mengatasi konsep-konsep ini dengan lebih baik di ruang kelas ketika pembelajaran dilakukan. Nomor 10, bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian Anda? Nah, manfaat yang bisa didapatkan dari artikel ini yaitu, ternyata masih banyak mahasiswa yang memiliki miskonsepsi mengenai materi kekimiaan. Nah, salah satunya yaitu materi perubahan iklim. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu topik yang menarik yang dapat dibahas dalam rencana penelitian masa depan saya. Nah, artikel ini juga memberikan referensi tentang metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif untuk mengembangkan deskripsi yang kaya dan kontekstual tentang pemahaman siswa tentang kimia terkait ilmu iklim dan perubahan iklim. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.